wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Para ustadz, ustadzah, dewan juri yang dirahmati Allah, perkenalkanlah saya Wiwi Widyastuti dari TPQ MTA Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah Nabi Musa alaihi salam. Tersebutlah suatu negeri, Mesir namanya, dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim dan sangat kejam. Fir'aun namanya. Pada suatu malam, Fir'aun terbangun. Dia bingung dengan mimpinya. Fir'aun melihat api yang menyala-nyala dari Baitul Maqdis membakar seluruh negeri Mesir. Namun, hanya rumah-rumah yang dihuni oleh kaum Bani Israel yang selamat. Akhirnya Fir'aun mengumpulkan para peramal, penyihir, dan prajuritnya untuk mengartikan mimpi tersebut. Tuanku Raja Fir'aun, arti dari mimpi tersebut akan lahir seorang bayi laki-laki, dan kelak jika ia dewasa, dia akan menggantikanmu. Dia akan meruntuhkan tahtamu. Dia akan bertahta di sini memimpin. Dia adalah dari keturunan Bani Israel, tuanku. Fir'aun memerah. Fir'aun marah. Dia takut dan khawatir kalau mimpinya itu terjadi. Fir'aun terhenyak. Dia memimpin, menyuruh seluruh prajuritnya untuk membunuh bayi laki-laki. Hai prajurit, laksanakan segera, sekarang juga, bunuh semua bayi laki-laki, semua tanpa terkecuali. Para prajurit melaksanakan apa yang diperintahkan oleh rajanya. Dan berita ini sampai pada telinga Yohabat, seorang wanita yang telah melahirkan bayi laki-laki, Musa namanya. Ya Allah, bagaimana nasib anakku ya Allah? Aku telah melahirkan bayi laki-laki ya Allah. Inilah anakku, bagaimana ini ya Allah? Maafkan ibu nak. Kamu lahir di zaman Fir'aun yang sangat keji dan harus membunuh semua bayi laki-laki. Maafkan ibu nak. Apa yang harus hamba lakukan ya Allah? Dengan sedih dan berurai air mata, Yohabat memohon kepada Allah. Dan akhirnya diperintahkanlah Musa kecil untuk dihanyutkan di sungai Nil. Yohabat menyuruh saudaranya untuk mengikuti kemana larinya peti ini. Akhirnya peti itu bersandar di dekat kerajaan Fir'aun. Dan di sana Asia yang menemukan. Dia adalah istri dari Fir'aun. Dengan terheran, Asia membuka peti itu, dan dia sangat terkejut bahwa isinya adalah bayi laki-laki yang sangat tampan, yang sehat. Ya Allah, alhamdulillah, bayi ini sangat tampan. Aku ingin memilikinya. Ya Allah, bagaimana dengan Fir'aun ya Allah? Aku ingin memilikinya. Aku harus berani izin kepadanya. Dengan segala keberaniannya, Asia mohon izin pada Fir'aun untuk mengangkat
bayi kecil itu menjadi anak angkatnya. Fir'aun marah. Dia marah tidak bisa menahan karena bayi itu adalah bayi laki-laki. Dia khawatir. Namun dia tidak tega melihat Asia begitu bahagia, melihat Asia begitu mencintai bayi itu. Akhirnya diangkatlah Musa kecil menjadi anak angkatnya. Bulan berganti bulan, waktu berganti begitu cepat, masa berganti masa. Musa kecil tumbuh dewasa. Musa sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dia melihat semua apa yang dilakukan Fir'aun. Musa berpikir, bagaimana caranya untuk menghentikan semua ini. Musa memohon kepada Allah untuk memberikan jalan keluarnya. Dengan segala izin dari Allah, Musa menghadap kepada Fir'aun. Hai Fir'aun, berhentilah dengan segala kekejamanmu, kezalimanmu. Berhentilah, bertobatlah sekarang juga, sebelum terlambat. Fir'aun, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan penguasa alam. Hai Musa, tahu apa engkau tentang aku? Siapa dirimu? Dan siapa itu Allah Tuhanmu? Tunjukkan kalau memang engkau adalah utusan Allah. Tunjukkan, buktikan sekarang juga. Musa dengan segala izin Allah, dia memohon petunjuk kepada Allah, menggosok-gosokkan tangannya, dan akhirnya keluarlah sinar yang terang benderang dari tangannya. Sinar itu menyilaukan mata, sampai-sampai Fir'aun kebingungan, panik. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan semua ini? Pikirnya seperti itu. Namun Fir'aun tertawa terbahak-bahak. Dia hanya berpikir itu adalah sihir belaka yang dilakukan Musa. Akhirnya Fir'aun memanggil penyihir itu untuk beradu dengan Musa. Dengan segala cara, penyihir itu melemparkan tali kecil-kecil di hadapan Musa. Dan seketika juga berubahlah dia menjadi ular yang sangat kecil-kecil, sangat banyak sekali di situ. Namun sekali lagi, dengan izin Allah, Musa melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar. Dengan sangat panik sekali, semua yang hadir di situ melihat bahwa tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, dan ular itu memakan ular kecil-kecil yang dibuat oleh penyihir. Akhirnya penyihir pun mengakui bahwa Musa adalah utusan Allah. Dia langsung menjadi pengikut Musa. Dia menyembah Allah, Tuhan yang disembah oleh Musa alaihissalam. Keadaan ini membuat Fir'aun semakin geram dan marah. Seketika itu juga dia menyuruh prajuritnya, "Hai prajurit, cepat tangkap, kejar, bunuh mereka semuanya beserta pengikutnya, Musa." Musa lari beserta pengikutnya. Dia lari tunggang langgang, kesana kemari tidak tahu harus kemana. Dengan sangat takut sekali pengikut-pengikut Musa mengikuti Musa kemana dia berlari. Fir'aun mengejar dengan pasukannya. Dikejarlah Musa. Namun Musa bingung karena dia harus berhadapan dengan keadaan yang sulit. Di depan laut terbentang sangat luas. Di belakang pasukan Fir'aun begitu banyak menghadang. Dengan izin Allah, Musa disuruh memukulkan tongkatnya ke laut yang sangat luas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Laut segera terbelah menjadi dua. Dia membentuk jalan terbentang. Akhirnya Musa beserta pengikutnya menyebut nama Allah. Dia menyeberangi lautan melewati jalan itu dan diikuti oleh pasukan dari Fir'aun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu Musa sudah sampai di penghujung jalan, laut itu tertutup kembali dan tenggelamlah Fir'aun beserta pasukannya. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya merasa lega. Semuanya bergembira atas pertolongan Allah ini. Musa mengajak pengikutnya untuk bersyukur. Kembali bersyukur karena melihat sudah terlepas dari cengkeraman orang yang zalim. Beginilah kisah yang bisa saya sampaikan. Kisah Nabi Musa alaihi salam. Pelajaran yang kita petik dari kisah ini adalah di saat yang kita merasa sulit atau kesulitan apapun yang kita alami, kita harus percaya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat dan Allah akan menolong hambanya yang bertakwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.